pelajari adalah mengenai pembagian teori kepribadian pada saat pra-ilmiah, semi-ilmiah, dan pada saat ilmiah. Nah, karena di video yang sebelumnya itu belum saya jelaskan secara terperinci bagaimana pembagian teori kepribadian pada masa pra, semi, dan ilmiah, sehingga akan saya bahas sedikit sebelum kita masuk ke teori konstitusi William Sheldon. Nah, yang paling penting yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa dalam pembagian teori kepribadian itu kita bedakan menjadi pada masa pra-ilmiah. Jadi pada masa pra-ilmiah ini sama sekali belum ada teori-teori yang secara ilmiah untuk mempelajari teori kepribadian. Kemudian adalah pada semi-ilmiah. Nah, semi-ilmiah ini sudah mulai ada sedikit sentuhan-sentuhan ilmiah kalau kita bahasakan. Kemudian yang terakhir ilmiah adalah teori-teori ilmiah dalam mempelajari kepribadian manusia. Oke. Nah, saya rasa sebagai pengantar ini teman-teman bisa mempelajari dari materi yang juga sudah saya sampaikan. Kita fokus langsung pada pembagiannya saja agar teman-teman lebih memahami. Oke. Jadi, kalau pada teori pra-ilmiah yang perlu teman-teman garis bawahi adalah di masa ini contoh teori yang muncul adalah misalnya seperti ilmu-ilmu serologi, di mana bahwa manusia itu mempunyai kepribadian dan kepribadian itu digambarkan hanya melalui guratan tangan atau melalui garis tangan, sehingga ketika di dunia ini garis tangan manusia itu tidak ada yang sama, ya maka jelas kepribadian seseorang itu tidak akan sama yang satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga itu juga dikatakan tidak ilmiah ya. Kemudian astrologi juga menjelaskan bahwa kondisi perbintangan tertentu, pengaruh kosmis tertentu akan mempengaruhi kepribadian. Kalau teman-teman yang lebih familiar misalnya dengan pembagian zodiak kemudian mengarahkan pada kepribadian tertentu. Nah, itu saya rasa juga masuk dalam kondisi yang tidak ilmiah. Oleh sebab itu dimasukkan dalam ilmu kepribadian pra-ilmiah. Kemudian ketiga adalah ilmu tentang grafologi. Nah, melihat tulisan tangan, bahwa tulisan tangan itu akan menentukan kepribadian. Jika ini hanya sebatas sebagai tulisan tangan untuk melihat kepribadian, maka masih dimasukkan pada pra-ilmiah. Tapi meskipun demikian, sekarang grafologi itu diperdalam lagi dengan teori yang lebih ilmiah, sehingga grafologi yang sekarang dimasukkan pada masa ilmiah karena membawa teorinya bawah sadar dalam menjelaskan tulisan tangan manusia yang nantinya akan menggambarkan kepribadian manusia. Kemudian yang keempat adalah ilmu onikologi. Nah, dengan kondisi kuku tertentu, baik warna atau bentuknya, kemudian dilihat bahwa orang akan memiliki kepribadian tertentu. Padahal kuku manusia itu ya jelas akan berbeda warna dan bentuknya, sehingga tidak ada yang sama antara kepribadian satu dan yang lainnya. Nah, ini didasarkan pada teori yang mana belum bisa diilmiahkan, sehingga masuknya adalah ilmu yang mempelajari kepribadian manusia pada masa pra-ilmiah. Oke, selanjutnya yang kelima ilmu tentang wajah. Maka dilihat bagaimana bentuk wajah manusia, ada yang bundar, oval, dan segi empat, tentunya akan memiliki kepribadian yang berbeda berdasarkan bentuk-bentuk wajah. Misalnya ketika yang menonjol di bagian dahi dan kening, maka orang-orangnya cenderung memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan yang sebaliknya. Kemudian yang menonjol di bagian hidung dan pipi menunjukkan perasaan, maka orangnya akan mudah empati, merasakan kondisi orang lain. Kemudian ketika menonjol di bagian mulut dagu, maka berkaitan dengan nafsu makan. Nah, kemudian yang menonjol di bagian mata, karena mata ini mencerminkan seluruh kondisi kehidupan jiwa, maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tajam dalam mengamati kepribadian orang lain, sehingga
berdasarkan bentuk wajah ini orang akan tentu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Nah, kemudian frenologi. Frenologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai bentuk fisik tengkorak, sehingga ketika bentuk fisik tengkorak ini kecil, besar, itu akan mempengaruhi bagaimana kepribadiannya. Nah, tengkorak sendiri di mana kepala merupakan pusat dari otak, sehingga ketika tengkoraknya bentuknya besar, kita analogikan, maka cenderung orang-orang mengartikan otaknya besar, wah anak ini akan menjadi anak yang pintar atau memiliki kepribadian tertentu, sehingga akan berbeda dengan bentuk tengkorak yang sebaliknya. Nah, ini dimasukkan dalam ilmu-ilmu yang mempelajari kepribadian pada saat masa pra-ilmiah. Kemudian pada teori semi ilmiah, nah di sini yang terkenal adalah dengan teori tentang cairan tubuh dalam manusia. Jadi menurut teori ini adalah manusia itu memiliki 4 cairan dasar, di mana yang pertama sanguin atau cairannya ada dalam darah, beredar di sekitar bagian darah. Ketika orang yang memiliki sanguin yang lebih dominan, maka digolongkan pada tipe sanguinis. Nah, di sini. Nah, ciri-cirinya, nah ini berdasarkan pada bentuk atau sifat dari darah itu sendiri, karena darah itu kan berubah-ubah, maka orang dengan tipe ini akan cenderung memiliki kepribadian yang lincah, berubah-ubah, kemudian ekspansif, mudah menyesuaikan diri ke setiap lokasi ya, ke setiap tempat. Kemudian kalau pada flegma yang kedua, cairan pada flegma yaitu berada di bagian limpa, maka masuk dalam tipe flegmatis. Limpa itu kan kerjanya cenderung tenang, sehingga orang-orang dengan tipe flegmatis memiliki sifat yang lebih tenang, lambat, dan menenangkan. Sedangkan yang ketiga adalah koler. Koler itu berada di bagian empedu, sehingga orang dengan dominan bagian cairannya ada di dalam empedu memiliki tipe yang koleris. Nah, sifatnya adalah orangnya bersemangat, kemudian berkelora, karena dia mudah termotivasi, maka juga mudah dikuasai oleh kondisi-kondisi yang tegang. Nah, sifat-sifat ini didasarkan pada sifatnya empedu. Kemudian yang terakhir, melan. Melan itu ketika cairan dalam tubuh manusia itu dominan berada di bagian empedu hitam, maka orang-orang dengan tipe melan itu digolongkan tipe melankolis. Nah, karena empedu hitam, maka dianggap sesuatu yang berkebalikan dari tadi yang bergelora ya, sehingga di sini ciri-cirinya adalah orangnya pesimis, mudah menyerah, kurang termotivasi dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Nah, tentunya orang dengan berbeda tipe akan memiliki tipe kepribadian yang berbeda-beda pula. Nah, ini ada kutub positif, jadi sifat positif sanguinis itu bagaimana, sifat negatifnya bagaimana, kemudian koleris memiliki sifat positif, kemudian juga memiliki sifat negatif. Flegmatis memiliki sifat yang positif, namun juga memiliki sifat yang negatif. Kemudian melankolis memiliki sifat positif dan sifat negatif. Nah, ini adalah ilmu yang mempelajari kepribadian manusia pada masa semi ilmiah atau bisa digolongkan pada saat semi ilmiah. Nah, biasanya di sini dikembangkan dari tokoh yang sebelumnya, yaitu Galenus. Nah, kalau di sini sendiri masuk dalam teorinya Kretschmer dan kawan-kawannya. Kemudian yang ketiga adalah teori ilmiah. Nah, perlu kita ketahui teori ilmiah itu sebenarnya apa sih? Sehingga bisa dikatakan ilmiah. Dikatakan ilmiah adalah ketika di dalamnya meliputi sekumpulan dari asumsi
kemudian ada pemikiran-pemikiran yang logis, kemudian siap untuk diuji sehingga memiliki hipotesis. Nah, itu adalah ilmiah, sehingga ketika teori kepribadian pada masa ilmiah berarti telah dilakukan pengujian terlebih dahulu oleh beberapa tokoh yang mendalaminya. Nah, sehingga ketika dalam psikologi kepribadian, nah teori-teori ini sudah berdasarkan asumsi bagaimana kondisi kepribadian seseorang, kemudian sudah diujikan oleh tokoh-tokoh yang mendalaminya, seperti yang saya jelaskan. Oke, nah sedangkan letak dari teori kepribadian sendiri, nah di sini ya, bahwa William Sheldon itu masuk dalam pada saat masa semi ilmiah karena membedakan tipe kepribadian pada manusia dari bentuk-bentuk fisik yang dimunculkan, sehingga masuknya adalah pada saat semi ilmiah. Nah, kita masuk dulu pada teori semi ilmiah, baru setelahnya teori-teori yang ilmiah adalah misalnya seperti teorinya psikoanalisa, kemudian di dalam psikoanalisa ada teorinya Freud, seperti yang saya jelaskan ya, ada Freud, Carl Gustav Jung, kemudian ada Alfred Adler, kemudian ada Harry Stack Sullivan, Erich Fromm. Nah, itu semua masuk dalam teori kepribadian pada ilmiah. Nah, itu kita akan jelaskan pada pertemuan yang selanjutnya. Yang sekarang kita fokus pada semi ilmiah yang akan saya dalami adalah teorinya milik William Sheldon. Oke, masih bisa diikuti ya teman-teman. Kita masuk pada teori konstitusi William Sheldon. Jadi tokoh yang menemukan teori ini adalah William Sheldon. Nah, anggapan dari William Sheldon bahwa kondisi fisik atau jasmani dari seseorang itu, dari setiap manusia itu merupakan suatu satuan yang konstan, yang kokoh, yang konsistensi dari individu atau dari manusia. Sehingga ketika manusia itu punya bentuk fisik atau bentuk jasmani, itu anggapan William Sheldon akan cenderung konsisten dari dia bayi sampai dia dewasa kelak. Nah, oleh sebab itu, karena oleh William Sheldon dianggap itu merupakan sebuah kondisi yang konsisten, maka ini menjadikan dasar bahwa ini bisa dimasukkan menjadi bahasan dalam kepribadian manusia. Kenapa? Karena anggapannya kepribadian itu merupakan suatu tingkah laku yang konsisten, sehingga dengan bentuk jasmani yang konstan ini dimasukkan William Sheldon sebagai pembeda dari setiap kepribadian manusia. Bisa diikuti ya. Nah, jasmani itu misalnya bentuk tubuh, sehingga bentuk tubuh dianggapnya akan mempengaruhi tingkah laku manusia yang konsisten di sepanjang rentang perkembangannya. Nah, Sheldon berusaha menentukan dan menciptakan ukuran-ukuran yang paling cocok berbagai komponen jasmani tubuh manusia. Nah, jadi disamakan ketika satu orang A memiliki bentuk yang lebih bulat, nah itu dicocokkan dengan B yang juga memiliki bentuk yang sama, yang bulat. Apakah A yang juga memiliki bentuk tubuh bulat dan B memiliki bentuk tubuh bulat itu memiliki perilaku yang sama ketika dimunculkan. Nah, sehingga tujuannya dalam pembedaan ukuran ini adalah sebuah label identifikasi biologis. Kenapa biologis? Ya tadi karena berkaitan dengan fungsi jasmani dari seseorang. Nah, kemudian Sheldon beranggapan bahwa faktor-faktor genetik atau faktor biologis itu sangat mempengaruhi terhadap perkembangan individu. Jadi dilihat dari
dari penjelasan sel dan perkembangan individu itu memiliki faktor yang sangat berkaitan erat dengan bagaimana kondisi genetik dan biologisnya. Oke, sehingga dari penjelasan ini pun bisa kita tarik kesimpulan bahwa berbagai pengukuran mengenai bagaimana tingkah laku manusia itu didasarkan pada bentuk jasmani dari seseorang atau dari manusia itu sendiri. Nah, ini adalah sekedar penjelasan mengenai bagaimana morfogenetik dan fenotip. Nah, morfogenetik itu adalah yang mendasari, sedangkan yang terlihat itu adalah fenotip di Sheldon. Jadi Sheldon itu menjelaskan bahwa fenotip itu merupakan sesuatu yang nampak keluar yang bisa diamati, misalnya seperti tingkah laku yang dimunculkan, sedangkan morfogenotip itu bagian dari yang mempengaruhi fenotip. Nah, ini semua akan mempengaruhi bagaimana tingkah laku manusia yang nampak keluarnya. Sehingga ketika menjelaskan tentang kepribadian menurut Sheldon, maka dipengaruhi oleh bagaimana kondisi fenotip dan bagaimana kondisi morfogenetik dari seseorang. Nah, kemudian mengenai dimensi subjek diminta untuk berkumpul, kemudian Sheldon melakukan pengambilan data yang diambil adalah dari beberapa subjek yang dikumpulkan oleh Sheldon, kemudian diambil gambarnya. Jadi difoto dari beberapa posisi, yaitu depan, belakang, samping, tengah. Kemudian ketika difoto dengan beberapa posisi tersebut oleh Sheldon dikelompok-kelompokkan yang memiliki bentuk yang sama. Misalnya subjek A sampai subjek D karena memiliki bentuk tubuh yang sama kemudian dikumpulkan menjadi satu. Kemudian selanjutnya pada subjek H sampai K misalnya karena memiliki bentuk yang sama kemudian dikumpulkan menjadi satu. Jadi atas pengelompokan tersebut kemudian Sheldon membagi menjadi 3 komponen yang paling utama dalam bentuk jasmani individu. Nah, komponen-komponen primer jasmani ada 3, yaitu endomorfi, ektomorfi, dan mesomorfi. Nah, akan kita perjelas satu persatu. Nah, komponen jasmani primer yang dikelompokkan Sheldon menjadi 3 ini nantinya akan menjadi dasar bahwa dengan bentuk komponen yang berbeda akan memunculkan beberapa karakter yang berbeda pula pada individu. Nah, misalnya pada komponen pertama yaitu komponen endomorfi. Nah, di sini komponen endomorfi itu ciri-cirinya adalah memiliki sifat yang lembek, bulat, dan tulang ototnya berkembang. Kalau kita lihat, karena bentuknya bulat, orang dengan endomorfi ini bisa kita bayangkan adalah orang-orang yang memiliki bentuk tubuh yang gempal. Jadi seperti buah pir yang besar seperti itu, gempal, bulat. Nah, orang yang endomorf tergolong dengan komponen endomorfi adalah komponen endomorfinya tinggi. Karena komponen endomorfinya tinggi sehingga dimasukkan dalam kelompok endomorf. Oke. Kemudian komponen yang kedua adalah mesomorfi. Jadi kenapa digolongkan menjadi kelompok mesomorfi? Karena komponen mesomorfinya memang yang paling dominan, yaitu komponen ini paling menonjol di bagian-bagian otot, sehingga orang-orang yang mesomorf itu secara fisik yang nampak adalah otot-ototnya yang menonjol, kemudian keras, kemudian nampak kokoh, dan memiliki bentuk-bentuk tubuh yang seperti olahragawan, begitu ya. Jadi badannya itu tinggi, padat, kokoh, otot-otot menonjol. Bisa kita bayangkan juga pada tentara misalnya, olahragawan, dan orang-orang yang terlatih secara fisik ini termasuk pada golongan-golongan mesomorfi. Kemudian komponen yang ketiga adalah ektomorfi.
Golongan ektomorfi sama. Kenapa digolongkan menjadi ektomorf? Karena komponen ektomorfnya yang memang dominan. Nah, ini bisa kita bayangkan pada orang-orang yang jangkung, yang tinggi. Maka secara fisik yang nampak adalah orang-orang yang cirinya jangkung, kemudian tubuhnya itu halus, dadanya pipih. Nah, itu adalah tergolong orang yang ektomorfi. Nah, kemudian selain komponen jasmani yang primer, pada diri seseorang terdapat komponen jasmani yang sekunder, jadi yang di luar dari 3 komponen yang utama. Bisa jadi campuran dari ketiga komponen endomorf, mesomorf, dan ektomorf, sehingga tidak konsisten orang ini masuk di tipe komponen yang mana. Oleh sebab itu dimasukkan dalam komponen displasia karena campuran dari ketiga komponen primer yang sebelumnya. Nah, ini adalah ciri-ciri orang dengan displasia. Nah, kepala dan leher dari salah satu somatotip ataupun antara lengan-lengan kaki dari somatotip lainnya. Jadi, ukurannya tidak konsisten. Kemudian, yang lain selain displasia adalah ginandomorfi. Ginandomorfi ini merupakan ketika dia memiliki jasmani namun tetapi sifatnya itu berlawanan jenis dengan jasmani yang dimilikinya. Misalnya seorang pria dengan komponen ginandomorfia tinggi akan memiliki tubuh yang lembut, pelvis lebar, panggul besar, dan sifat-sifat feminim lainnya. Jadi berlawanan dari jasmani yang dimiliki. Laki-laki memiliki bentuk seperti perempuan ataupun bentuk perempuan memiliki sifat seperti ginandomorfi laki-laki. Oke, kemudian ginandomorfis primer, nah ini ketika memang di luar dari komponen jasmani primer yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, ginandomorfi itu dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Primer adalah dilihat dari jauh sebagaimana disimpulkan dari foto somatotip. Sedangkan sekunder itu merupakan pemeriksaannya. Jadi ini yang terlihat dan ini adalah pemeriksaan apa yang dimunculkan pada seorang individu. Nah, sedangkan komponen jasmani sekunder yang ketiga adalah tekstur atau tampang. Ini yang dimunculkan individu yang nampak keluar. Oke. Nah, yang ini nanti bisa dibaca, saya menjelaskan. Jadi ketika seseorang itu memiliki komponen jasmani primer, akan memunculkan beberapa temperamen tertentu. Misalnya tadi yang pertama, karena kita menjelaskan komponen jasmani primer pada endomorfi, maka temperamen yang dimunculkan dinamakan sebagai viscerotonia. Nah, apa yang dimunculkan pada viscerotonia ini loh? Orang pada viscerotonia maka akan nampak santai, rileks, kemudian gemar makan, karena itu digambarkan sebagai orang-orang yang gempal, yang gemuk seperti buah pir tadi ya. Kemudian suka tidur nyenyak karena santai sehingga dia akan nyaman dalam pergaulan, kemudian akan memiliki banyak teman, akan mendahulukan kasih sayang, reaksinya pelan karena tubuhnya berat sehingga dia lebih santai, tenang, dan pelan dalam bereaksi. Nah, itu adalah pada temperamen viscerotonia yang biasa pada komponen jasmani primer endomorfi. Nah, sekarang yang kedua adalah temperamen somatotonia. Nah, temperamen pada somatotonia ini biasanya muncul juga pada orang-orang dengan komponen jasmani primer yang mesomorfi. Nah, masih diingat ya, mesomorfi tadi adalah orang-orang yang memiliki tubuh kekar, berotot, olahragawan, tentara, seperti itu. Nah, orang-orang yang memiliki tubuh seperti ini biasanya memunculkan temperamen yang seperti tegas, perkasa, optimis, kemudian lantang, kemudian berani menghadapi segala sesuatu, bertanggung jawab. Nah, itu ada pada temperamen somatotonia. Biasanya pada komponen jasmani primer yang mesomorfi. Kemudian komponen jasmani yang ketiga adalah ektomorfi.
ektomorfi. Nah, biasanya orang-orang yang tergolong pada komponen primer ektomorfi, nah tadi masih diingat juga ya, ektomorfi adalah orang yang jangkung, tinggi, kecil. Nah, ini memiliki temperamen cerebrotonia. Nah, pada cerebrotonia biasanya adalah orang-orang yang pemalu, kemudian eh, kurang berani, serba terhambat karena tadi serba malu, kemudian bereaksinya cepat namun serba tidak nyaman, serba tidak pede menghadapi kesukaran karena kikuk tadi digambarkan pada temperamen cerebrotonia. Oke, tadi adalah 3 jenis komponen primer dengan 3 temperamen yang bisa dimunculkan. Tetapi ketika pada komponen jasmani sekunder yang dimunculkan, yang tadi displasia, tekstur, dan kinesiomorfi, karena mereka merupakan pencampuran yang bentuknya tidak konsisten secara jasmania, maka jarang memunculkan satu tipe temperamen tertentu. Nah, meskipun biasanya pada temperamen dan komponen jasmani tadi bisa tidak hanya satu yang muncul, misalnya pada orang yang mesomorfi tadi yang bentuk tubuhnya seperti olahragawan bisa memunculkan 2 temperamen, tapi tetap ada yang dominan karena mesomorfi yang dominan adalah seharusnya dengan somatotonia, maka dia memiliki temperamen dominan somatotonia, tapi bisa juga dia memiliki cerebrotonia. Seperti itu. Itu adalah hubungan antara jasmani dan temperamen. Nah, selebihnya teman-teman bisa mempelajari dari PowerPoint atau dari materi yang saya bagikan melalui akun e-learning. Semoga penjelasan singkat saya bisa dipahami. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.